Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel SAI Edukasi, mohon untuk segera mengklik tombol subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang dan dapat lebih bermanfaat bagi banyak orang. Semoga dengan menyebarkan kebaikan menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan soal agama, ya, sebanyak 50 soal beserta kunci jawabannya, bagian yang ke-14. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silakan bisa dilihat video-video sebelumnya dari mulai bagian 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bagian 14 ini. Dan nanti setelah membahas soal-soal agama, mungkin kedepannya akan membahas soal-soal pedagogik maupun manajerial maupun sosiokultural, ya. Mari kita awali pembahasan pada kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Kalimat-kalimat yang dipakai untuk pembukaan surat dalam Al-Quran disebut nasih mansuh, amsal Al-Quran, fawatihus suwar, kodifikasi Al-Quran. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah fawatihus suwar. Lanjut ke nomor 2. Jenis fawatihus suwar at-tahmid terdapat dalam beberapa surat di bawah ini kecuali Al-An'am, Al-Kahfi, Fatir, Al-Furqan. Kunci jawaban untuk nomor 2 adalah Al-Furqan. Lanjut ke nomor 3. Khalifah terakhir Bani Umayyah adalah Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Hakam, Marwan II bin Muhammad, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Kunci jawaban untuk nomor 3 adalah Marwan II bin Muhammad. Lanjut ke nomor 4. Berikut nama-nama tokoh qiraah: Asim Al-Kufi, Ibnu Sina, Ibnu Katsir, Al-Kisai. Yang bukan merupakan tokoh qiraah pada dinasti Umayyah ditunjukkan pada nomor 1 dan 3, 2 dan 4, 1, 2, 3, 4 saja, 1 dan 2. Kunci jawaban untuk nomor 4 adalah 2 dan 4, yaitu B. Lanjut ke nomor 5. Di dalam melaksanakan kegiatan dagangnya keluar Arab, bangsa Arab mendapatkan keistimewaan dari penguasa-penguasa sekitar daerah yang dilalui kafilah dagangnya. Istilah ini disebut ujrah, hibah, wakaf, ailaf, kasrah. Kunci jawaban untuk nomor 5 adalah D, ailaf. Lanjut ke nomor 6. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ilmu pengetahuan mengalami puncak keemasan. Beliau sering mendatangkan para ulama dan fuqaha ke istana untuk mengupas berbagai disiplin ilmu, antara lainnya yaitu Wasil bin Atta, Imam Al-Ghazali, Yahya Nahwawi, Ibnu Al-Muqaffa, Mansur Al-Maturidi. Kunci jawaban untuk nomor 6 adalah Wasil bin Atta. Lanjut ke nomor 7. Ibu kota pertama dinasti Bani Abbasiyah adalah kota Al-Humaimah, Al-Hasimiyah, Rusafah, Basrah, Khurasan. Ya, kunci jawaban adalah kota Al-Hasimiyah dekat Kufah. Lanjut ke nomor 8. Beliau merupakan matematikawan muslim pertama yang menemukan metode umum penguraian akar-akar bilangan tingkat tinggi dalam Al-Zabar dan memperkenalkan
solusi persamaan kubus. Tokoh yang dimaksud adalah Al-Khawarizmi, Al-Batani, Umar Khayyam, Al-Kasi, Ibnu Nasr. Kunci jawaban untuk nomor 8 adalah Umar Khayyam. Lanjut ke nomor 9. Sahabat yang pemberani tidak pernah mau tertinggal dalam membela Rasulullah SAW sehingga mendapat gelar Khawari Rasulullah adalah Utsman bin Zaid, Umar bin Awam, Tariq bin Ziyad, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Zara. Kunci jawaban untuk nomor 9 adalah Zubair bin Awam. Lanjut ke nomor 10. Putri Cina ini adalah leluhur perempuan dari raja-raja di Kesultanan Demak Bintoro dan juga ibunda Raden Patah. Ia bernama asli Kiao Lian In, Siu Banci, Sun Wan Liu, Ratno Wan Lim Tau, Dewi Kencono Wungu. Kunci jawaban untuk nomor 10 adalah B, Siu Banci. Lanjut ke nomor 11. Siapa nama pendiri kerajaan Mataram Islam di Kota Gede Yogyakarta yang menjadi cikal bakal leluhur Raja Tanah Jawa adalah Arya Penangsang, Raden Djoko Bandem, Danang Sutawijaya, Hadiwijaya, Ki Juru Martani. Kunci jawaban untuk nomor 11 adalah C, Danang Sutawijaya. Lanjut ke nomor 12. Beliau dikenal di barat dengan nama Ibnu Geber, merupakan asam klorida, asam sitrat, asam asetat. Teknik distilasi juga menemukan larutan aqua regia yang biasa dipakai untuk melarutkan emas. Tokoh kimiawan muslim yang dimaksud adalah Ar-Razi, Zabir bin Hayam, Al-Majriti, Al-Farabi, Al-Hasan ibnu Haytham. Kunci jawaban untuk nomor 12 adalah B, Zabir bin Hayam. Lanjut ke nomor 13. Cukup dikenal dengan karyanya yang berjudul Rutbah Al-Hakim. Buku yang dikutip oleh kimiawan barat itu berisi penjelasan mengenai teknik-teknik pemurnian logam. Tokoh yang dimaksud adalah Ar-Razi, Zabir ibnu Hayyan, Al-Majriti, Al-Hasan ibnu Haytham, Al-Farghani. Kunci jawaban untuk nomor 13 adalah Al-Majriti. Lanjut ke nomor 14. Berasal dari suku manakah Salahuddin Al-Ayyubi? Quraisy, Badui, Barbar, Khurdi, Bani Saljuk. Kunci jawaban untuk nomor 14, Salahuddin Al-Ayyubi adalah dari suku Khurdi. Lanjut ke nomor 15. Siapa panglima perang yang pemimpin pertempur di lembah Qadisiyah? Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Salman Al-Farisi, Al-Barra, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunci jawaban untuk nomor 15 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lanjut ke nomor 16. Siapa yang berjuluk Raja Wali dari Quraisy pada masa Daulah Umayyah II, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Abdul Malik, Marwan bin Hakam, Umar bin Abdul Aziz. Kunci jawaban untuk nomor 16 adalah A, Abdurrahman bin Muawiyah. Lanjut ke nomor 17. Pada perang sifil, sahabat Amr bin As berada pada pihak netral Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Khawarij, Zabariyah. Kunci jawaban untuk nomor 17 adalah C, yaitu Muawiyah. Lanjut ke nomor 18. Sahabat Nabi yang pernah disebut Umar bin Khattab sebagai Kaisar Arab adalah Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, Diyah Al-Qalbi, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kunci jawaban untuk nomor 18 adalah E, Muawiyah bin Abi Sufyan. Lanjut ke nomor 19. Siapa keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib yang memiliki gelar As-Sajjad adalah Musa Al-Kazim, Ja'far As-Shadiq,
Muhammad Al-Jawad, Muhammad Al-Bakir, li Zainal Abidin. Kunci jawaban adalah Ali Zainal Abidin. Lanjut ke nomor 20. Siapakah orang Indonesia yang memerintahkan pemugaran makam Imam Bukhari di Uni Soviet? Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Gus Dur, Insinyur Soekarno. Kunci jawaban untuk nomor 20 adalah Insinyur Soekarno. Lanjut ke nomor 21. Nama lembah tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju Badar. Di tempat ini Rasulullah menasihati para sahabatnya membuat strategi perang hingga memerintahkan pengaturan kota Madinah adalah lembah Bardani, Tayeh, Tihama, Yiba, Rauha. Kunci jawaban untuk nomor 21 adalah Rauha. Lanjut ke nomor 22. Dalam salah satu hadis disebut sebanyak 70 nabi telah melintasi lembah untuk menuju Baitullah di Mekah. A. Bait Budhan, Rauha, Qadisiyah, Sahara, Uhud. Kunci jawaban untuk nomor 22 yang dimaksud adalah lembah Rauha. Lanjut ke nomor 23. Salah satu lembah paling indah di Arab Saudi yang dianugerahi pemandangan hijau dan air yang mengalir adalah lembah Rauha Budhan Bardani bin Atyafa Al-Asrad. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah Bardani. Lanjut ke nomor 24. Siapa nama pemuda Kristen yang pada waktu itu sempat menghampiri Nabi Muhammad SAW saat melepas lelah di kebun kurma dalam perjalanan ke Taif? Yazid, Barun, Adas, Umna, Hirnawi. Kunci jawaban untuk nomor 24 adalah Adas. Lanjut ke nomor 25. Nama masjid yang dibangun sebagai pengingat peristiwa pertemuan seorang pemuda dengan Nabi Muhammad SAW di kebun kurma Taif. Masjid itu bernama Masjid Latif, Masjid Barokat, Masjid Adas, Masjid Kuk, Masjid Tamarin. Kunci jawaban untuk nomor 25 adalah C. Masjid Adas. Lanjut ke nomor 26. Di saat perang Yarmuk tengah berlangsung, umat Islam mendapat kabar duka atas wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Yazid bin Muawiyah. Kunci jawaban untuk nomor 26 adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut ke nomor 27. Dinamakan perang Yarmuk karena peperangan antara Islam dan Kristen ini berlangsung di lokasi tidak jauh dari lembah Tihama, Yordania, Babilonia, Damasik, Konstantinopel. Kunci jawaban untuk nomor 27 adalah Yordania. Lanjut ke nomor 28. Siapa ilmuwan muslim penemu peta bola dunia? Al-Jazari, Ibnu Khaldun, Al-Idris, Al-Biruni, Ibnu Battuta. Ya, kunci jawaban untuk nomor 28 adalah Al-Idris. Lanjut ke nomor 29. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama modern pasca Wali Songo yang telah berjasa mendirikan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berkembang di Indonesia. Organisasi tersebut adalah Muhammadiyah, Ijmi, Nahdlatul Ulama, Masumi, Al-Irsyad. Kunci jawaban untuk nomor 29 adalah Nahdlatul Ulama. Lanjut ke nomor 30. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena tidak segan-segan menumpahkan darah untuk mewujudkan keinginannya, selalu menjaga kedamaian, memiliki kemauan yang keras, selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, selalu berbuat dermawan. Kunci jawaban untuk nomor 30 adalah A. Tidak segan-segan menumpahkan darah untuk mewujudkan keinginannya. Lanjut ke nomor 31.
Keduanya dibangun oleh para khalifah Bani Abbasiyah, yang dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah al-Mu'tasim. Sebagian kota bayangan kota Baghdad. Kedua kota tersebut adalah Damaskus dan Karka, Anbar dan Damaskus, Samara dan Karka, Bukhara dan Samar, Mesir dan Samar. Jawaban untuk nomor 30 yang disebut dengan kota bayangan itu adalah Samara dan Kark. Lanjut ke nomor 32. Rasulullah diracuni oleh seorang perempuan dengan memberi hidangan daging beracun seusai peperangan Handak, Yarmuk, Tabuk, Uhud, Khaybar. Kunci jawaban untuk nomor 32 adalah perang Khaybar. Lanjut ke nomor 34. Rasulullah memimpin 200 orang sahabatnya menghadapi 200 orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan sepulangnya dari perang Badar. Abu Sufyan bernazar tidak akan mandi junub sebelum ia memerangi Nabi Muhammad SAW. Perang ini dinamakan perang Ghatafan, Hamrul As'ad, Bani Nadir, Harbul Fijar, Aswaik. Kunci jawaban untuk nomor 34 adalah perang Aswaik. Lanjut ke nomor 35. Rasulullah SAW lahir pada tahun 568 Masehi, 569 Masehi, 570 Masehi, 571 Masehi, 572 Masehi. Kunci jawaban untuk nomor 35 adalah C, 570 Masehi. Ke nomor 36. Siapakah leluhur Rasulullah SAW yang bergelar Quraisy? Adnan, Hashim, Lu'ay, Fihr, Mudrik. Kunci jawaban untuk nomor 36 adalah Fihr. Lanjut ke nomor 37. Berikut yang merupakan salah seorang khalifah Bani Umayyah di Syria yang paling lama berkuasa adalah Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Abdurrahman bin Malik. Kunci jawaban untuk nomor 37 adalah Abdul Malik bin Marwan, B. Lanjut ke nomor 38. Gambar tersebut merupakan uang dirham pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam, Hajjaj, Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan. Ya, kunci jawaban adalah Abdul Malik bin Marwan. Lanjut ke nomor 39. Pasca kejatuhan kekhalifah Islam di Andalusia Spanyol, Masjid Agung Cordoba diambil alih Raja Ferdinand III dan mengubah fungsi masjid menjadi gereja dengan nama La Mosquita, La Mosqui, Le Mesquito, La Mesquita, Le Mesquito. Kunci jawaban untuk nomor 39 adalah La Mesquita, D. Lanjut ke nomor 40. Islam telah mulai dikenal di Afrika pada awal masa perkembangannya, yaitu peristiwa hijrah Nabi yang pertama pada tahun ke-5 dari masa kenabian, yang diterima sangat baik oleh Raja Najas, di mana hijrah tersebut 3, 10, 2, 1, 4. Kunci jawaban untuk nomor 40 adalah lanjut ke nomor 41. Ad-Duha, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq termasuk golongan surah At-Tiwal, Al-Mi'un, Al-Matsani, Al-Mufassal, Al-Muttasal. Kunci jawaban untuk nomor 41 adalah Al-Mufassal. Lanjut ke nomor 42. Surah Yusuf, Mu'min atau surah yang memuat sekitar 100 ayat lebih termasuk golongan surah At-Tiwal, Al-Mi'un, Al-Matsani, Al-Mufassal, Al-Muttasal. Kunci jawabannya adalah B, Al-Mi'un. Lanjut ke nomor 43. Ilmu yang menjelaskan dan menerangkan masa dan urutan turunnya ayat dari awal hingga terakhir turun disebut Asbabun Nuzul, Tawarikh Al-Nuzul, Tajwid, Qiraat, Nuzulul Quran. Kunci jawaban untuk nomor 43 adalah B, Tawarikh An-Nuzul. Lanjut ke nomor 44. Ilmu yang menerangkan tempat, musim, awal dan akhir turunnya ayat disebut Mawatir An-Nuzul, Qiraat,
adab tilawah Quran, tawarikh an-nuzul, asbabun nuzul. Kunci jawaban untuk nomor 44 adalah mawatina an-nuzul. Lanjut ke nomor 45. Seorang yang pakar dalam ilmu hadis mencakup sanad nama-nama perawi, matan, redaksi hadis disebut al-hafidh, muhadis, al-hujah, al-hakim, al-mu'min. Kunci jawaban untuk nomor 45 adalah B, al-muhadis. Orang yang telah hafal 100.000 hadis disertai dengan sanad-sanadnya disebut al-musnid, muhadis, al-hafidh, al-hakim, amirul mu'minin. Jadi jawabannya adalah al-hafiz. Lanjut ke nomor 47. Orang yang telah menguasai 300.000 hadis disebut al-hafidh, al-hakam, al-muhadis, al-hujjah, amirul mu'minin. Jadi jawabannya adalah al-hujjah. 48. Orang yang telah menguasai seluruh hadis baik segi matan dan sanadnya pun juga mengerti dengan sejarah dan catatan plus minus pribadi para perawinya disebut al-muhadis, al-hakim, al-hafiz, al-hujjah, at-tahfidz. Kunci jawabannya adalah al-hakim. Lanjut ke nomor 49. Kitab hadis Bulughul Maram karya Imam Tirmizi, Imam Ghazali, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi. Kunci jawabannya adalah Ibnu Hajar Asqalani. Terakhir nomor 50. Bulughul Maram, kitab ini menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Sunni. Kunci jawaban untuk nomor 50 adalah mazhab Syafi'i. Demikian pembahasan 50 soal-soal agama. Semoga dapat bermanfaat. Jika memang ada manfaatnya, silahkan klik tombol subscribe-nya yang belum mengklik dan sebarluaskan ke teman-teman Bapak Ibu guru semua supaya kita menjadi amal kebaikan bagi kita dan amal jariah untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.